Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai pendiri kampus kita tercinta. Adakah yang tahu sosok atau tokoh di atas? Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan salah satu perintis berdirinya kampus IAIN Jember atau sekarang beralih nama menjadi Winhas Jember. Selain itu, beliau juga seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am Surya Nahdlatul Ulama. Sebagaimana lazimnya putra kiai, alangkah baiknya jika anaknya digiring untuk menyantri ke kiai-kiai lain yang masyhur keilmuannya. Kiai Mahfud akhirnya menitipkan Kiai Ahmad untuk menimba ilmu di Tebu Ireng. Semasa di Tebu Ireng, Kiai Hasim sudah melihat potensi kecerdasan pada diri seorang Ahmad sedari kecil, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh Kiai Hasim. Ahmad dan beberapa putra-putra Kiai lainnya dikumpulkan dalam satu kamar. Di pesantren Tebu Ireng, Kiai Ahmad berkawan dengan Kiai Muhsin Muzadi, yang kemudian hari menjadi kawan diskusinya dalam merumuskan konsep-konsep strategis, khususnya menyangkut tentang ke-NU-an seperti buku Khitan Nadliyah, Fikrah Nadliyah, dan sebagainya. Kecerdasan dan kepiawaiannya dalam berorasi menjadikan Kiai Ahmad berhubungan dekat dengan Kiai Wahid Hasim. Kiai Wahid Hasim membimbing Kiai Ahmad dalam madrasah Nizamiyah. Perhatian Gus Wahid pada Ahmad kecil sangat besar. Gus Wahid juga mengajarkan keterampilan mengetik dan membimbing perumusan konsep-konsep. Setelah menjelaskan belajar di Pondok Tebu Ireng, Kiai Ahmad Siddiq mulai aktif di GPII, Gabungan Pemuda Islam Indonesia Jember. Karirnya di GPII melejit sampai ke pengurusan tingkat Jawa Timur. Dan pada pemilu 1955, Kiai Ahmad terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Perjuangan Kiai Ahmad dalam mempertahankan kemerdekaan 45 dimulai dengan jabatannya sebagai Badan Eksekutif Pemerintahan Jember bersama Alatif Pane, PNI, P. Siahan, PBI, dan Nazaruddin Latif Masyumi. Pada saat itu, Bupati dijabat oleh Sudirman, patihnya R. Sunarto, dan Noto Hadinegoro sebagai sekretaris bupati. Selain itu, Kiai Ahmad juga berjuang di pasukan Mujahidin pada tahun 1947. Pengabdiannya di pemerintahan dimulai sebagai Kepala KUA, Kantor Urusan Agama di Situbondo. Saat itu, di Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh NU. Menteri Agama adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, dan karirnya di pemerintahan melonjak cepat. Dalam waktu singkat, Kiai Ahmad Siddiq menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Jawa Timur. Sebagai salah satu tokoh arsitek Khitan NU 1926 dan juga berperan penting dalam ikut merumuskan pondasi hubungan Islam dan Pancasila, Kiai Haji Ahmad Siddiq asal Jember menyampaikan sebuah pidato usai terpilihnya sebagai Rais Am PBNU dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Ada 3 poin penting dalam pernyataan Kiai Ahmad Siddiq tersebut. Yang pertama, negara bangsa. Penerimaan para kiai yang mumpuni dalam ilmu agama dan mempunyai jiwa nasionalisme tinggi terhadap bentuk negara bangsa mempertegas bahwa Indonesia dengan mayoritas beragama Islam bukanlah negara agama, tetapi negara bangsa yang memegang teguh nilai-nilai agama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila. Yang kedua, negara kesatuan di wilayah Nusantara atau dengan istilah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalangan pesantren, santri, dan kiai berkomitmen tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Sebab Indonesia didirikan di atas pondasi keberagaman atau kemajemukan bangsa yang terbentang di 17.504 pulau serta mempunyai 1.340 suku dan 546 bahasa daerah. Yang ketiga, penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.
Ada dua catatan sejarah penting dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo, ialah NU kembali ke Khitah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini pertama kali dilakukan oleh NU, bukan semata menyukseskan program rezim Orde Baru, tetapi lebih kepada misi bahwa Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu dipertegas menjadi pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial seperti yang dimaksud Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq meliputi dua cabang pemikiran, yakni pemikiran mengenai masalah kebangsaan dan pemikiran keagamaan. Namun, yang menjadi masterpiece pemikirannya adalah masalah kebangsaan yang dengan pemikirannya ini Kiai Haji Ahmad Siddiq dipercaya untuk memimpin NU periode 1984 sampai 1986. Pemikiran kebangsaan Kiai Haji Ahmad Siddiq salah satu tokoh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU periode 1984 sampai 1989. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan secara jernih bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah sebuah ideologi. Agama dan Pancasila tidak boleh dicampur adukan. Agama berasal dari wahyu, sementara ideologi merupakan salah satu pemikiran manusia. Dan bagaimanapun juga, sebuah ideologi tidak akan pernah mencapai derajat ke tingkat agama. Umat Islam boleh berideologi apa saja asalkan ideologinya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.